Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita memulai untuk materi, ya, karena sudah cukup lama kita tidak membahas materi perkuliahan kita. Untuk setelah UTS kita punya pembahasan yaitu namanya sosiolinguistik, ya, karena kita harus bagi mana psikolinguistik dan sosiolinguistik. Nah, hari ini pagi ini langsung saya akan membahas dua materi sekaligus, ya. Singkat-singkat karena sebenarnya materi ini, materi sosiolinguistik, ya, materi perkuliahan ini sudah saya simplifikasi, sederhanakan sesuai dengan kebutuhan prodi KPI. Nah, kalau teman-teman bisa melihat PPT yang telah saya share, ada PPT week 10 dan 11, nanti juga akan saya share PPT week 12 dan sampai 14. Nah, 10 dan sampai 10 11 ini saya akan membahas tentang language variation. Ya, language variation ini kalau Anda mendengarkan melihat video ini dengan sambil membuka PPT-nya, Anda akan melihat ada pembahasan language variation. Language variation focus on use. Jadi adalah ini tentang gaya berbicara. Gaya berbicara yang mengedepankan perilaku kepada siapa, dengan siapa kita sedang berhadapan. Variasi bahasa language variation itu fokus pada penggunaan. Jadi penggunaan di sini itu it refers to language variation which reflect change in situational factors. Jadi keadaan-keadaan tertentu yang memang kita fokus pada penggunaan, fokus on use, fokus pada penggunaan bahasa yang merefleksikan kondisi, faktor-faktor kondisi. Nah, di sini nanti kita akan lebih membahas lebih dalam lagi, ya, daripada di psikososialinguistik. Language variation di sini sekali lagi biar nggak bingung bahwa Anda dalam suatu kondisi tertentu sedang menghadapi atau sedang berhadapan dengan siapa, berbicara dengan siapa, itu bermacam-macam kondisinya. Nah, di sini jelas fokus on use, fokus pada penggunaan di sini, yaitu memang kita harus melihat dengan siapa kita berhadapan berbicara. Nah, nanti apakah Anda berbicara dengan seseorang yang memang lebih tua, ya, teman sebaya, atau yang lebih muda, atau dengan anak kecil di bawah umur 5 tahun, atau di bawah masih SD, di bawah umur 10 tahun. Nah, di situ kita harus menempatkan penggunaan bahasa pada orang yang memang sesuai dengan situasi dan dengan siapa kita berbicara. Selanjutnya ada selanjutnya ada beberapa gaya, ya. Jadi ini hanya, kalau Anda dilihat slide selanjutnya, ini hanya beberapa kondisi yang disimplifikasi. Sekali lagi saya simplifikasi pada keumuman yang telah biasanya kita terjadi di sehari-hari, artinya hal-hal yang biasa sering terjadi dan juga siapa-siapa yang sering kita hadapi. Nah, saya kategorikan ada lima kondisi, 5 style, ya. Ada frozen style, formal style, konsultatif, casual, dan intimate. Frozen style itu hal yang paling kaku, kasarnya seperti itu, yang mudahnya seperti hal yang paling kaku, hal yang paling formal sekali, itu frozen style, ya. Di situ juga ada contohnya, ya, tentang historical documents. Kita membaca atau kita membahas dokumen-dokumen penting, di situ ada frozen style. Formal style
ya. Ya, that's a formal speech, formal meeting. Jadi kalau kita sedang berbicara dalam sebuah forum yang resmi, ya mungkin ada pimpinan-pimpinan tertentu, pengurus-pengurus organisasi yang memang sedang melakukan sebuah pembicaraan dan pertemuan. Itu adalah formal style, itu sangat formal ya. Tapi di dalam formal itu biasanya di sela-selanya ada sebuah pembicaraan yang casual ya, yang artinya memang diselingi, biasanya dari hal-hal yang formal itu diselingi perkataan-perkataan, percakapan yang santai. Itu biasanya. Selanjutnya ada consultative style. Itu obrolan-obrolan atau conversation atau pembicaraan yang memang biasa terjadi di tempat kerja, kamu di sekolah ya. Mungkin teman sebaya lebih tepatnya adalah consultative style atau kakak tingkat. Nah, yang memang sering berinteraksi itu. Selanjutnya ada casual style, itu teman sebaya, benar-benar teman sebaya, tidak ada adik kelas, tidak ada kakak kelas. Di sini jelas seumuran dengan kalian. Kalau tidak satu kelas ya, kalau tidak memang satu jurusan yang memiliki background kondisi di saat tertentu itu sama. Misalnya Anda di organisasi ya, mungkin sama-sama seangkatan tapi mungkin berbeda jurusan, satu fakultas tapi berbeda jurusan ya, atau satu angkatan tapi berbeda kampus ya, that's possible. Itu semua. Intimate style itu adalah benar-benar di mana kita mempunyai sebuah circle teman yang memang sudah saling tahu sama tahu, saling memahami, dan memang ini teman akrab sekali. Artinya ketika mau berbicara sedalam apapun, katakanlah misuh-misuh pun ya tahu, artinya tidak ada kesungkanan dan tidak ada jarak ya. Sangat-sangat intimate itu kan intim itu memang sangat-sangat dekat, sangat-sangat tidak ada batasan gitu. Ruang terbatas artinya hubungan terbatas, sudah mungkin 3 atau 4 orang sudah tahu sama tahu, dan di situ benar-benar diflorkan. Misalnya cerita di coffee shop atau di warkop ya, cerita benar-benar apa adanya, belak-belakan di situ. Nah ini, jadi itu kira-kira seperti itu. Tapi dalam 1 sampai 5 ini, baik itu frozen, formal, consultative, casual, dan intimate, itu semua bisa saja terjadi sebuah diselipi sewaktu-waktu, dimungkinkan terjadi formal style ya, atau frozen style, atau sebaliknya frozen style, formal style juga ada, casual dan intimate style. Itu cair ya, namanya juga pembicaraan di situ. Terakhir ada register. Register itu sebuah identity, sebuah ID, di mana when you enter one of the group, kamu dari satu komunitas, satu grup itu, kamu sudah acknowledge ya, sudah tahu bahwa oh ya, saya ada di sini dan saya harus menyesuaikan hal-hal yang memang acceptable, diterima di grup atau komunitas ini ya. It refers to language of groups of people with common interest or jobs. Jadi misalnya ada mahasiswa atau ada orang yang bekerja di kurir ekspedisi ya, teman-temannya sewarkop atau secangkruan memang sama-sama kurir, mungkin berbeda ekspedisi. Nah, pembicaraan di sana ya seputar pekerjaan atau seputar kehidupan seorang kurir gitu, atau seorang ojol, atau lagi kamu suatu ketika misalnya bekerja dalam sebuah radio swasta di anchor gitu ya, pembicaraan yang seputar itu. Jadi register di sini identity ketika kita masuk ke suatu komunitas dan grup. Nah di situ jelas
ya. Ada juga contohnya language of journalism, jadi sebagai orang yang contohnya sebagai seorang jurnalis ya, dan akhirnya masuk dalam sebuah komunitas jurnalis yang dibahas itu aja itu. Seperti itu ya. Nah, itu ada yang namanya register the identity of language group ya, bahasa di mana kita bersama-sama dengan sekumpulan orang dan komunitas. Itu untuk week 10 dan 11 saya akan bikin lagi untuk week 12 dan 14. Oke? Thank you.